apa itu akan difasilitasi oleh Mas Dika selama sesi hari ini. Mari kita semangati kita semua kali-kali. Masih ingat yang kemarin tepuk tangan yang bersama Pak ya? Masih ingat ya? Satu, dua, tiga ya? Oke, nah, coba ya. Satu, dua, tiga. Ya. Kemudian satu, dua, tiga kan? Nah, sekarang kita mulai tepuk. Ini saya selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat. Lagi dong. Semangat pagi. Semangat. Yes. Oke, nah sebelum masuk ke yang satu ini Bapak dan Ibu, kita coba brainstorming dulu ya. Kira-kira apa ini? Ini dari apa? Ya, oke, masih ingat? Kita berdiri dulu. Oke. Baik, diangkat semua tangannya, jari-jarinya, dua tangan boleh, satu tidak boleh. Baik, lagunya begini Bapak dan Ibu. Ini namanya jari apa? Tahu kan? Pasti Bapak dan Ibu guru penggerak pasti tahu ini. Oke, itu ya, coba ya. Ini namanya jari apa? Jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau pelatihan tidak boleh. Jadi apa ayo? Tidak boleh, ayo Bapak nih. Ngobrol. Oke. Ngobrol itu boleh bilang. Ya, oke ya. Oke. Lagi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Kalau pelatihan tidak boleh. Ayo Bapak yuk. Tidak boleh Pak? Mantul. Oke, ingat-ingat ya. Jadi kalau jempol tidak boleh. Dan itu sudah ngobrol ya. Tapi kalau tunjuk tidak boleh. Mantul. Oke. Sekarang saya ini, saya begini ya, tidak saya balik, jangan. Dibalik orang. Ini namanya jari apa? Nah, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kalau pelatihan tidak boleh. Tengah boleh ini, tidak boleh. Lengah ya. Harus fokus Bapak dan Ibu ya. Oke, pertama tadi apa? Jempol tidak boleh. Telunjuk tidak boleh. Tengah tidak boleh. Lengah harus fokus. Oke. Berikutnya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kalau pelatihan tidak boleh, tidak boleh apa nih? Nangis. Kalau nangis ya. Tidak boleh apa yuk? Main-main. Berpikir positif apa? Tidak boleh main-main. Ya? Tidak boleh main-main. Yang akhirnya ini, ayo. Tidak boleh manis. Ya, harus manis dong. Bapak dan Ibu kan manis semuanya. Tidak boleh? Ya? Bermain. Oke deh. Sini. Di sini ya. Di sini. Ya kan Bapak dan Ibu semuanya kan pelatih ya. Kan kita nggak enak kalau kita disini oleh peserta ya. Maka kita harus berpikir positif. Sepakat? Setuju? Oke. Yang terakhir. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau pelatihan tidak boleh. Jadi tidak boleh keliling kalau tidak ada instruksinya, gitu ya. Lagi kita nyanyi sama-sama ya.
Oke, sama-sama deh. Ini namanya, Tiga. ini namanya cari jempol. Ini namanya cari jempol. Apa kata cari jempol? Kalau latihan tidak boleh ngobrol. Oke, sekarang ibu gantian. Ini namanya cari apa? Ini namanya jari sumbu. Apa kata cari tengah? Kalau latihan tidak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Kalau berlatihan tidak boleh Sinis. Yang terakhir. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau berlatihan tidak boleh kelingking. Terima kasih. Akan coba lebih banyak bermainnya. Jadi akan lebih banyak bermain dan kita akan membuat beberapa contoh pembelajaran dengan tema pelajarannya nanti kita akan coba untuk membuat buku. Dan yang berikutnya kita akan coba membuat poster atau menjadi naskah. Nah, yang kemarin Bapak dari itu juga siapkan melalui aplikasi belum di laptop masing-masing. Tetapi sebelumnya saya ingin tahu dulu siapa yang sudah menginstal atau yang sudah mempersiapkan belum di laptop Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu dulu. Oke, kita pastikan di setiap kampus sudah ada laptop yang terinstal ya. Sebenarnya ya. Nah, nanti bagi kelompok yang belum ada laptop yang terinstal, nanti silahkan bisa bergabung dengan teman yang ada di kelompoknya masing-masing. Nanti bisa saling bergantian. Tetapi Bapak dan Ibu, sesi untuk membuat buku menggunakan belum masih nanti siang. Gitu. Jadi kita tutup dulu laptopnya. Jadi kita fokus dulu pada yang satu itu. Oke. Nah, silakan teman dulunya boleh menghadap ke kenalkan nama saya Andika. Jadi saya bagian dari tim inovasi yang sebelumnya saya bertugas di inovasi NTT bersama teman-teman Pak Odi, Pak Alifa, Pak Riza, Pak Kania gitu. Nah, kemudian 2 bulan terakhir ini saya bertugas di Jakarta sebagai Education and Technology Officer. Nah, selain itu saya juga kebetulan saya bergabung dalam komunitas PIPD, komunitas penulis buku dan editor profesional. Kemudian sudah tersertifikasi LSPTIP dan sejauh ini lumayan kami saya membantu juga teman-teman para penulis khususnya buku cerita anak di KAPI sebagai istilahnya itu shadow editor. Jadi editor bayangan. Kalau Pak Menteri kan ada tim bayangan ya. Kalau saya jadi bayangannya para editor. Jadi ada beberapa buku yang sudah kami bantu untuk kita proses dan kita terbitkan. Dan ada juga beberapa peserta yang juga sudah yang kita sama dengan komunitas. Nah, jadi kita akan lebih banyak berkomunikasi Bapak. Jadi supaya lebih enak, contohnya sekali lagi kan ditutup lagi. Oke, terus kemudian HP-nya kita simpan dulu atau kita silent ya. Jadi nanti akan ada sesi tersendiri Bapak dan Ibu akan menggunakan. Sudah selesai. Bagaimana resolusinya? Nah, itu sudah selesai. Apa halangan bagaimana reformasinya? Ya.
lari ke sini, dia lari menghindari lebah. Bisa bayangkan di kaki asli. Alurnya Pak, yang alurnya saja. Seru deh. Semua ini kan penuh buku. Kenalannya di sana ada yang Kita percepat. Ya, silakan kelompok siapa dulu? Oke, kelompok apa? Ya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Lembaran kerja yang pertama, karakter dalam cerita atau gambar yang telah diberikan adalah singa. Kami menyebutnya sifat dari singa: serakah, tidak sabar, egois. Halangan dihadapi oleh singa adalah minta maaf, saya langsung ke keinginan dari singa mendapatkan madu. Halangan yang dihadapi singa karena keinginannya tidak tercapai. Di antara keempat, kami sepakat dalam kelompok mengambil judul untuk cerita ini adalah Si Raja Hutan Yang Malang. Dari LKS yang pertama kita tidak LKS kedua, judul kami nomor 7 singa yang tertipu. Pada buku bagian pertama menceritakan atau gambar yang menceritakan Pak Ose sedang mengambil madu di pohon. Pada halaman berikut, ketika sedang beristirahat, Pak Ose didatangi seekor singa yang sedang kelaparan. Kemudian, pada lembar selanjutnya, singa hendak menerkam Pak Ose. Selanjutnya, Pak Ose membuat singa dengan memberikan kantong ajaib. Setelah memberikan kantong ajaib kepada singa, Pak Ose melarikan diri. Singa membuka kantong ajaib yang diberikan oleh Pak Ose. Ketika itu, singa dikejar lebah. Dan pada akhirnya singa menangis meratapi nasibnya yang malang. Demikian buku besar dari hasil kerja kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bapak ada ibu. Judulnya apa itu? Singa yang tertipu. Singa yang Tertipu. tertipu. Oke, sip. Masih. Dia punya prediksi itu kelompok 1. Nanti diterbitkan oleh Mas. Nanti dieksekusikan oleh Mas. Terdapat sarang lebah yang besar. Tanpa pikir panjang, petani memanjat dan mengambil sarang lebah tersebut dan memasukkan ke dalam kantung yang telah disiapkan. Ambil madu, petani dikagetkan
dengan kedatangan seekor singa yang tentunya ia akan gemetar ketakutan. Singa karena bukan madu yang ia peroleh, namun serangan dari lebah. Singa Tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih Pak. Oke, silakan kelompok Pak yang belum presentasi mendapat kesempatan. Ya, nanti bisa dilanjutkan nanti saat beristirahat di kelompok 4. Silakan, boleh ditemani kelompok. Baik, judulnya apa itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan sedikit membuat narasi dari gambar yang ada di dalam ini. Judulnya di tengah hutan, ia melihat sarang lebah yang tergantung di dahan pohon. Petani menyembunyikan kantong madu yang di dalamnya berisi lebah. Petani menyerahkan kantong madu kepada singa. Untuk kelompok 4. Judulnya apa tadi? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk buku-bukunya dan untuk cerita-ceritanya ya. Nah, bagi yang belum dapat kesempatan presentasi, nggak apa-apa, nanti pasti ada lagi, nanti masih ada beberapa bapak lagi dan masih bapak kedua. Nah, sekaligus untuk mereview Bapak dan Ibu. Jadi buku besar ini bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai bahan manakala tidak ada perangkat elektronik, laptop di sekolah. Bapak dan Ibu bisa membuatnya sendiri, gitu. Nah, untuk gambar, memang kendalanya apa Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu berproses tadi? Maka bukunya harus besar, gambarnya besar, tulisannya harus besar juga, gitu. Jadi jangan terlalu kecil, gitu, sehingga anak jadi kesulitan untuk bisa melihat atau membaca tulisan Bapak dan Ibu. Nah, supaya besar. Nah, maka bagaimana caranya agar tulisan Bapak dan Ibu bisa dibaca oleh anak-anak? Singkat, harus jelas. Harus singkat, padat dan jelas. Ya, kalau untuk konteks buku besar. Tapi kalau kita ingin membuat cerita yang apa namanya, yang lebih kecil lagi, pakai buku kecil. Nah, kenapa kita pakai jenis font yang itu, jenis huruf yang seperti itu? Ini agar mudah terbaca oleh anak. Berapa? 6. Tergantung dari. Di mana kita melihat 3. Kenapa orang ketiga Bapak dan Ibu? Menciptakan orang lain. Paham ya? Jadi kalau menceritakan dia menjadi dirinya sendiri itu orang pertama. Yang menceritakan orang lain itu sebagai orang. Menandangnya kepada anak yang rajin, yang mencuci sendiri kaos kesayangannya. Saya anak yang rajin. Oh, dia. Oke. Ya, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan. Di sini kami membuat cerita dengan singa ini sebagai tokoh, dilihat dari sudut pandang orang pertama. Ya, singa sebagai tokoh utamanya. Judulnya Aku Yang Tertipu. Oke, baik Bapak Ibu, coba kita nikmati sama-sama. Ada makanan enak nih. Hahaha, akhirnya ku menemukanmu. Sudah keroncongan perutku ini. Bersiap-siaplah, akan ku makan kau. Singa dari Batak. Ternyata ada yang lebih enak. Sebaiknya ku makan dahulu yang ada di kantong itu. Hei, berhenti! Jangan lari! Mencurigakan. Aduh, pantatku disengat.
Tepuk tangan. Keren. Cuma di kelompok 3. Oke, keren. Lanjut. Oke, kelompok berapa tadi ya? Kelompok 6, siap? Lalu kelompok 6. Baca. Baik, kami akan bersama kami dalam menyusun buku diktat. Dalam membuat buku diktat, diberikan singa siang malam. Aku hidup di sebuah hutan. Pekerjaanku mencari madu. Wow, madunya enak nih. Aku ambil Wah, ada singa besar. Aku takut. Aku mohon, jangan makan aku dong. Ini ambil saja madunya. Lalu singa pun menangkap kantong madu itu. Aku dikejar. Tolong. Sakitnya, lebarnya jauh. Aku menyesal. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok videokan dong. Nanti bisa dikasih tunjuk di grup ya. Pakai sudut pandang pemeran utamanya siapa itu? Judul buku cerita kami Rasa Manis yang Meningkat. Pagi ini sangat cerah. Aku pasti menemukan sarang lebah. Wah, lumayan bisa untuk beberapa hari. Enaknya istirahat di sini. Hei, berikan kantong itu. Aku mohon, jangan ganggu aku. Kau pilih yang mana? Dirimu atau kantong? Sakit. Aku menyesal. Oke, satu lagi Ibu yang bercerita, Bapak. Mengalir hutan yang tinggi. Suatu hari Terlalu halus. Terlalu halus. Suatu hari aku pergi ke hutan untuk mencari sesampai di hutan aku melihat lebah yang sedang aku setelah turun dari pohon datanglah seekor singa. Aku pun menyembunyikan kantong madu yang sudah aku bagi di balik pohon. Dengan perasaan takut, aku menyerahkan kantong madu kepada sang raja hutan yang di dalamnya masih ada lebah-lebah. Di balik keserakahan sang raja hutan, nyawaku terselamatkan oleh lebah-lebah yang ada dalam kantong. Dan lalu dia menyerang sang raja hutan itu. Larilah dia. Aku pun diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, kelompok Yang serakah. Saya pergi ke hutan mencari madu. Saya mengambil madu di atas pohon.
singa mendekati saya ketakutan. Saya dan singa bertengkar. Ini punyaku. Ini untukmu, ambil saja. Jangan terkam aku. Aduh, tubuhku disengat lebah. Ini sangat menghayati kayaknya ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Judul cerita dari buku singkat yang kami buat itu Madu Berujung Racun. Aku ingin mengambil madu di hutan. Di pohon yang besar terdapat hewan unik yang menyehatkan.